Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, dan bisa melaksanakan aktivitas di pagi ini. Dan tentunya ini merupakan kenikmatan yang tiada terhingga, yang wajib kita syukuri, dan semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan tentunya seiring dengan berjalannya waktu, baru saja kita kemarin melaksanakan kegiatan atau telah kita lewati beberapa hari yang lalu, pertengahan bulan Sya'ban atau yang kita sering sebut nisfu Sya'ban. Dan tentunya sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah, yang tentunya merupakan kebahagiaan bagi umat muslim, orang-orang beriman, dengan datangnya bulan puasa atau bulan suci Ramadan ini dengan riang gembira untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan juga bersifat sunnah, dimana tentunya dengan usia yang kesekian tahunnya kita mengalami puasa. Semoga bulan puasa Ramadan nanti kita diberikan kekuatan dan kesehatan bisa melaksanakan puasa Ramadan pada waktunya hingga tuntas dan tamat sampai Idul Fitri. Baik, sahabat semua dimanapun berada, bahagia sekali saya sendiri bisa menyapa dimanapun kalian berada, dan semoga kalian dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan, walaupun sampai saat ini kita masih dalam situasi dan kondisi pandemi belum berakhir, dan tentunya tidak menghalangi bagi kita semuanya masa pandemi ini. Mudah-mudahan cepat berlalu dan kita tetap semangat bekerja, semangat beraktivitas. Seperti halnya ini kita berada di satu saung, dan tentunya di bawah saung ada kolam. Dan sebagaimana kita diberikan kenikmatan bisa melihat ikan. Nah, kita melihat ikan nih. Kalau kita lihat ikan, dan pada hakikatnya ikan itu berada di dalam air dan selalu berenang. Kalau kita melihat ikan itu tidak pernah mundur. Ikan selalu maju ke depan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, ikan tetap maju. Walaupun berenang dalam air. Nah, ini tentunya suatu yang wajib kita jadikan guru. Kenapa? Karena apapun kondisinya, apapun rintangannya, tidak ada yang kita lihat hari ini juga ikan mundur. Jadi maju ke depan. Sebagaimana kita tentunya sebagai makhluk sosial, banyak hal rintangan, banyak hal tentunya halangan lain sebagainya. Jadilah seperti ikan, agar kita selalu maju ke depan, pantang menyerah. Walaupun pada dasarnya kita sebagai manusia biasa yang sering disebut dengan insan do'ifa, insan yang lemah, masa kalah sama ikan? Ikan saja maju terus. Kita sebagai makhluk yang berakal, sebagai manusia yang berakal, tentunya akan lebih bersyukur, lebih bisa mengambil filosofi ikan, bagaimana kita hidup walaupun penuh rintangan, penuh halangan dan lain sebagainya.
kita tetap maju ke depan. Walaupun pada dasarnya seperti tadi saya katakan bahwa kita itu tidak pernah lepas dari rintangan. Dan apapun rintangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya telah memberikan kepada hambanya rintangan, halangan, ujian dan sebagainya, cobaan dan sebagainya disesuaikan dengan kemampuannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayatnya telah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu memberikan apapun kepada kita itu sesuai kemampuannya. Musibah sesuai kemampuannya, cobaan sesuai kemampuannya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani makhluknya seperti ikan ini. Maka guru kita ini anggap hari ini kita berguru kepada ikan. Kita sebagai makhluk tentunya berupaya dan berusaha. Bahkan terkadang kita itu berpikir bahwa hidup ini berat. Kalau kata Dilan ini, jangan berani hidup. Jangan berani hidup kalau tidak mau berjuang. Jangan berjuang kalau tidak mau berjuang, ya mati, kira-kira seperti itulah. Tentu pemirsa nanti bisa di kolom komentar bisa menulis kaitan dengan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menguji kepada kaumnya, kepada hambanya maksud saya, tanpa sesuai kemampuan. Oleh karena itu, jangan menganggap hidup ini berat, apalagi berputus asa. Kenapa? Karena berputus asa itu dosa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan coba-coba kalian memutuskan kesayangan Allah, karena Allah itu sayang kepada kita. Jangan tiba-tiba kita dalam kegiatan misalkan ada hal-hal lain putus asa. Lalu bagaimana? Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk berusaha. Ini halangannya, ini rintangannya, ini solusinya. Kalau misalkan tidak mau lagi berusaha, itu tandanya kita tidak percaya lagi kepada kekuasaan Allah. Tidak jadi kita menjadi muridnya ikan di sini. Jadi maunya kita memakan terus ikan. Padahal dari sisi lain ikan bisa dijadikan guru tanpa melihat hal-hal buruk dari lainnya. Nah, jangan mencoba putus asa. Di saat misalkan usia kita ini di masa-masanya remaja, sudah lama misalkan berharap hadir dalam mimpi, misalkan ini jodoh, setiap ketemu cewek, setiap ketemu misalkan bebek, bagi yang sudah jadian itu bebek ya kalimatnya. Ketemu cewek misalkan tiba-tiba putus asa, baru aja nanya sekali gak dijawab, baru aja misalkan nge-inbox, chat lain sebagainya, tiba-tiba aduh ini saya gimana ini. Padahal mungkin itu bukan jodohnya. Bagi yang baru pertama kali bertanya udah malas selanjutnya. Ini bro ya, jangankan misalkan baru kenalan, baru tahu, baru ketemu, yang sudah lama saja, sudah jadian. Jodoh itu terkadang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus cinta itu biasa. Makanya jangan berputus asa. Maju terus, pantang mundur. Bahwa suatu saat nanti semua impian dan harapan kita asalkan serius, pasti ada solusinya. Pasti ketemulah waktunya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jadilah seperti ikan. Jangan pernah komel-komel dipacok lah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Malulah kita sama ikan. Ikan saja bisa maju terus, masa kita mau mundur aja. Terus kemudian, kalau misalkan kita sudah tahu, sudah paham bagaimana kita hidup ini, jangan sampai ada yang disebut dengan putus asa. Kembali lagi kepada ikan. Contoh ikan laut. Ikan hidup di laut. Semua juga tahu bahwa air laut itu asin. Apakah ikan yang ada di laut asin? Tidak sama sekali.
Ikan tidak pernah terbawa suasana. Ikan tidak pernah terbawa dengan rasa asin. Jadilah seperti ikan, manusia juga hanya seperti itu. Jangan pernah kita terbawa sebagai manusia itu terbawa oleh lingkungan, apalagi lingkungannya yang tidak baik. Seperti ikan tidak pernah asin. Ada ikan asin, ya itu sudah diolah. Jadi dalam hakikatnya ikan hidup di air, kemudian sifatnya berenang, maju ke depan pantang mundur. Ikan laut juga tidak pernah terbawa suasana, tidak pernah terbawa rasa. Manusia pun juga sama. Jangan pernah kita terbawa hal-hal yang tidak sesuai sebagai kodratnya, tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan manusia. Jadilah diri sendiri. Kun anta tazdad jamila. Kun anta tazdad jamala. Jadilah seperti sendiri. Seperti itu. Seperti halnya lagu siapa itu kalau nggak salah, lagunya yang dari Arab itu siapa Pak? Ya pokoknya bagi yang tahu lagu judul Kun anta tazdad jamala, silahkan saja. Bisa ditulis komentar apa maksud dan tujuannya lagu itu. Banyak sebetulnya hal-hal yang kita petik dari sekitaran kita. Yang jelas sekali lagi, jadilah seperti ikan, jangan pernah mundur walaupun tantangan dan rintangan selalu ada. Dan jadilah manusia, sosok manusia yang kuat, yang tidak pernah merasa lelah walaupun pahit dalam suasana dan kondisi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di hari ini. Semoga kita selalu sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayah kepada kita agar senantiasa kita yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa diberikan kekuatan fisik, kekuatan batin, di mana kita mampu mengatasi berbagai permasalahan. Kita tetap maju, terus pantang mundur, jangan pernah berputus asa. Jadilah mukmin kamil yang menghindari dari putus asa. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah eceskeun lah sakali deui. Wajib eta kudu jadi seperti lauk sing eces. Sakitu kasangakeun sampurasun. Aya peribahasa kieu, ungah pangkat, ungah adat. Tahari lauk mah henteu seperti itu. Bisa beradaptasi teh tadi. Teu kabawakeun lauk sugan cicing di laut jadi asin. Jadi urang oge cek tadi teh ulah sampai ka aya bahasa jadi somong. Aya bahasa misalkan jadi beda. Yang penting nama ulah ungah pangkat, ungah adat, kira-kira gitulah. Jeung sagoreng-gorengnya lauk, tadi goreng lauk mah daena usum dibeulem. Naon sababna? Sabab keur usum hese minyak. Cenah dina berita. Tapi dina nyata mah da anger we teh nu dagang bala-bala mah aya kitu nya. Sugan nu dagang bala-bala, bala-balana teu digoreng, dibeulem teu. Anu dibeulem mah tetep lauk. Jadi nu ngeunahna mah yakin kudu dijadi seperti lauk. Sagoreng-goreng nage lauk, saburuk-buruk nage lauk, tetap lauk mah pasti aya manfaatna. Ya paribasa di dina lauk nya. Lauk buruk milu mijah, pepetek milu kekejek. Eta lauk-lauk deui wae. Jadi rek naon deui lah urang mah urang eceskeun we sararea kumaha carana ieu urang ngambil karena filosofi lauk. Jangan pantang menyerah, tetap maju tak gentar, jadilah seperti laut.